Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia sebagai tugas akhir mata kuliah warganegaraan. Next, di kelompok 3 ini ada 3 anggota. Yang pertama ya saya sendiri, Yudhistira Putra Irawan, ada Mutiara Aziza, dan Faiz Adli Maulana. Oke, sebelum kita membahas dari masa integrasi, mari kita ketahui dahulu apa itu integrasi. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, integrasi itu sudah ada sejak zaman kuno, pertengahan hingga zaman modern saat ini. Nah, zaman kuno yaitu pada zaman Sriwijaya Majapahit. Nah, pada saat itu integrasi itu masih dalam bentuk imperium besar, di mana masih ada penaklukan wilayah dan juga melalui perdagangan. Selain itu, pada tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak besar integrasi di Indonesia, yaitu di mana para pemuda itu bersatu untuk membahas bagaimana terbentuknya bangsa nanti. Lalu yang ketiga itu 1945, yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak integrasi nasional, di mana salah satu bentuk integrasi yang cukup besar dan kalau diatur dalam ukuran suatu bangsa. Nah, dengan adanya proklamasi kemerdekaan berarti kita mengakui bahwa dalam kesatuan wilayah masih berada di bawah naungan nama bangsa Indonesia. Lalu pada tahun 1950 itu terjadi perubahan bentuk negara, yaitu menjadi Republik Indonesia Serikat, tapi pada akhirnya itu akan kembali kepada negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun sempat berubah menjadi KRIS. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada banyak poin yang bisa saya sebutkan di sini, tapi karena keterbatasan dari integrasi itu sendiri, yaitu pembauran untuk mencapai kesatuan, maka integrasi itu penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi kita bangsa Indonesia yang berbeda-beda gitu. Nah, yang kedua, memperkuat stabilitas sosial, politik, dan keamanan untuk pembangunan nasional melalui gotong royong dan toleransi. Jadi menurut Nazarudin tahun 1996, masalah integrasi nasional itu bangsa baru dan kamu mewujudkan integrasi di dimensi horizontal dan dimensi vertikal itu. Boleh di next. Nah, tantangan horizontal yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan integrasi nasional itu, masalah utamanya itu adalah primordialisme yang masih kuat gitu. Nah, selain primordialisme itu, ada hal-hal lain yang bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Contohnya kayak ketimpangan, terus ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan yang dapat menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan gitu. Terus gerakan separatisme dan kedaerahan,
terus juga demonstrasi dan unjuk rasa. Itu tantangan horizontalnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan vertikalnya. Kalau tantangan horizontalnya tadi itu bersumber dari masyarakat atau rakyat. Nah, kalau tantangan vertikalnya ini bersumbernya itu berpusatnya dari pemimpinnya atau pemerintahannya, di mana tantangan ini tuh pemimpin seperti kayak mau mendengarkan keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan gitu. Jadi pemerintah atau pemimpin bangsa ini mau melihat rakyat-rakyat yang ada di bawah, rakyat-rakyat yang terpinggirkan, seperti membersamai rakyat, itulah. Boleh di next. Nah, kalau yang sebelumnya itu ada tantangan, selanjutnya itu adalah ancaman. Nah, sama kayak yang sebelumnya, ancaman ini sebenarnya ada banyak. Ada ancaman dari internal dan juga eksternal, tapi saya hanya bisa menyebutkan 4 poin saja di sini. Yaitu yang pertama, ancamannya adalah konflik antar suku dan agama, itu, dan kedua, keinginan memisahkan diri dari NKRI, yang ketiga itu adalah korupsi, dan yang terakhir atau yang keempat, penyebaran hoaks dan juga provokasi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada strategi meningkatkan integrasi untuk mengatasi ancaman dan tantangan. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan, karena dengan pendidikan kita bisa memberikan pemahaman akan pentingnya integrasi. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dan komunikasi. Dengan musyawarah dan komunikasi, maka akan ada komunikasi dua arah, sehingga kedua belah pihak dapat memberikan solusi atau jalan tengah. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan, maka akan memberikan rasa adil dan mencegah rasa iri. Selanjutnya adalah menegakkan hukum secara adil, dan yang terakhir adalah kolaborasi supaya meningkatkan interaksi antar masyarakat. Nah, selanjutnya, integrasi itu bukan cuma cerita sejarah, tetapi integrasi sendiri adalah napas dari bangsa Indonesia. Tanpa integrasi, kita hanya kumpulan pulau yang mudah dipecah, hanya berombak tanpa satu irama. Dari Sumpah Pemuda hingga NKRI, para pahlawan membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang. Mereka jatuh untuk satu mimpi, bersatu dalam satu negeri, yaitu Indonesia. Kini giliran kita untuk menentukan mimpi tersebut. Jangan membiarkan kebencian merenggut rumah kita. Peluklah saudara yang berbeda, karena pada akhirnya yang akan dikenal bukanlah perbedaan, tapi satu nama yang akan terus hidup, yaitu Indonesia. Oke, baik. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.